Mengapa saya malah beranggapan bahwa Sarwenda ini menggali kubur karirnya sendiri saat hadir di podcast Denny Sumargo? Mengapa demikian? Mari kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah berulang kali diminta untuk melakukan klarifikasi, Densu atau Denny Sumargo akhirnya memberikan waktu dan tempat untuk Sarwenda memberikan klarifikasi dari sudut pandangnya, dari banyak hal, dari apa yang sebenarnya terjadi pada rumah mereka antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Lalu kemudian perihal debt collector yang mendatangi tempat tinggalnya ini tadi, apa yang selama ini ditunggakkan, dan juga apa yang terus kemudian terjadi antara Sarwenda dan Ruben dari kacamatanya tentang anak mereka. Apa yang terjadi juga tentang tuduhan masyarakat atas pesugihan di Gunung Kawi, dan tentang sesuatu yang dia lontarkan yang menjadi polemik ini membesar seperti sekarang ini. Tapi apakah hal yang dikatakannya malah membuat reda? Saya pikir tidak. Dan mengapa saya malah katakan sebaiknya dia harusnya tidak usah datang ke sana. Mari kita bahas, tonton sampai selesai. Sarwenda di podcast Denny Sumargo seperti biasa ya, maksudnya kayaknya memang Sarwenda ini udah nggak punya jalan keluar lain, dan pada akhirnya ya saya pikir di mana dia mencoba untuk mengklarifikasi ataupun menggunakan hak jawabnya di podcast Denny Sumargo, yang mana justru netizen ini bukannya mereda tapi justru semakin apa ya bahasanya, mencoba untuk menjatuhkan Sarwenda itu sendiri, apalagi masih ada pembelaan-pembelaan dan juga banyak juga hal-hal yang diklarifikasi di situ, termasuk Ruben yang katanya sudah dihubungi duluan perihal untuk ketemu dengan anak-anaknya, dan juga ada juga beberapa hal terkait dia live kenapa di rumah bersama Gio dan lain-lain. Menurut Mas Denny, kenapa pada akhirnya kita mulai dari awal dulu ya, Sarwenda ini memutuskan untuk datang dan sampai berterisak tangis di podcast Bang Denny Sumargo? Pertama, saya ingin memberikan disclaimer bahwa video ini nggak untuk Sarwenda, Ruben Onsu, putra dan putri mereka, atau siapapun yang ada dalam video ini, termasuk ya Denny Sumargo ya. Karena apapun yang terjadi pada mereka, mereka ini akan tetap terkenal, kaya raya. Nggak kayak kalian semua yang saya tujukan video ini kepada kalian. Video ini akan memuat tentang bagaimana perasaan kita terhadap seseorang yang bermasalah dengan diri kita. Sering kita menganggap seseorang yang bermasalah dengan diri kita sebagai seseorang yang jahat, tidak memiliki perasaan, melakukan hal-hal yang keji dan kejam. Ironinya, orang itu berpikir yang sama terhadap kita. Lalu kita mengajak orang-orang terdekat kita untuk ikut membenci orang itu tadi, memvalidasi perasaan kita, dan melakukan bahkan tindakan-tindakan yang saya kira sejatinya itu kita tahu sebenarnya salah dan kita nggak mau melakukan. Tetapi akhirnya kita lakukan juga. Maka semoga kalian semua, orang-orang yang saya tujukan video ini kepadanya, terhindar dari sifat dan sikap seperti ini. Dan kita tahu bahwa sejatinya nggak ada namanya orang jahat. Yang ada adalah seseorang yang berusaha memperjuangkan kepentingannya, tapi tidak berhasil untuk memberikan sebuah rasa keadilan kepada banyak orang di sekitarnya. Maka kita mulai dari mengapa akhirnya Sarwenda ini datang. Saya pikir bukan kepada Sarwenda datang. Mengapa akhirnya Denny Sumargo memberikan kesempatan kepada Sarwenda? Karena saya pikir Densu memang akhirnya menjadi tempat orang-orang mengklarifikasi hal-hal yang sifatnya itu lebih ke kejadian kemanusiaan. Mungkin berbeda dengan Mas Deddy Corbuzier yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kenegaraan atau sesuatu yang sifatnya lebih politis. Maka orang-orang yang bermasalah ini akan datang ke tempat Densu. Dan Densu tentu saja nggak punya kuasa untuk memberikan tempat, karena jika dia akhirnya menghalangi, tidak memberikan, ya anggapannya demikian, maka malah akan jadi sebuah presiden yang tidak baik. Densu tidak memiliki kekuatan untuk bisa menahan itu. Tetapi Sarwenda, yang kalau saya kira, saya tidak tahu dia berpikir atau kemudian di drive oleh seseorang untuk melakukan itu, ketahuilah ini adalah jalan yang keliru. Karena ini hanya akan seperti menggali kuburan karirnya yang saat ini pun ini sudah terpuruk persis seperti thumbnail di konten Denny Sumargo. Saya ingin mencontohkan dari sebuah kejadian di masa lalu, The Eight of Cups. Ada sebuah rilisan Hong Kong, entah Hong Kong atau China ya. Di situ bintang film laki-lakinya ini adalah Tony Leung. Tony Leung ada dua, ini Tony Leung yang lebih mudaan yang main di Shang-Chi. Di film tersebut, Love Quotient kalau nggak salah, ada sebuah adegan suami istri, adegan seks yang dilakukan oleh Tony Leung dan seorang pemeran artis perempuannya, cantik pendatang baru, itu sempat menjadikan sebuah kontroversi di China. Hal itu membuat akhirnya orang-orang membicarakan karena adegannya sangat nyata. Orang-orang sampai mengatakan bahwa
adegan tersebut dilakukan dengan real atau sungguhan. Tapi saya tidak ingin berfokus pada hal itu, tetapi bagaimana akhirnya publik di China itu akhirnya meng-cancel artis perempuannya. Dan akhirnya setelah itu selama bertahun-tahun, artis wanita ini tidak mendapatkan peran yang berarti. Karirnya jatuh sampai akhirnya dia melakukan sebuah eksperimen, membintangi satu film di Korea Selatan dan akhirnya naik kembali. Tapi apa yang terjadi dengan Tony Leung? Masyarakat di China sana seakan-akan tidak memberikan sebuah omongan yang sama. Saya mempertanyakan kenapa saat wanita dianggap melakukan sebuah hal yang tidak pantas, lalu kemudian wanita-wanita lain di seluruh dunia ini menghujat wanita itu tadi. Tapi yang laki-laki ini kayaknya kok nggak segitunya gitu. Saya di sini nggak pengen dianggap sebagai membela Sarwenda, memojokkan Ruben Onsu, karena saya kalau ditanya lebih kenal kepada Ruben dibandingkan Sarwenda. Tapi saya ingin memberikan sebuah hal kepada kalian semua yang selama ini menghujat siapapun artis wanita yang di luar sana. Mengapa kalian para wanita-wanita itu sekejam itu kepada para wanita yang sama seperti kalian? Padahal jika kalian ditempatkan di sepatu orang itu, kalian mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih menyedihkan, lebih membuat marah. Maka yuk kita mulai dulu dari sini dan mengetahui bahwa hentikan menghujat secara berlebihan. Karena apapun yang dilakukan Sarwenda, ini bisa saja sesuatu yang juga akhirnya terpaksa dia lakukan. Karena bukan orangnya, bukan mantan suaminya, tapi keadaan semuanya. Apakah dia pantas melakukan itu? Saya pikir tidak ada manusia pun yang pantas melakukan apa yang akhirnya membuat Sarwenda itu di-cancel. Tetapi urutan-urutan kejadian ini adalah sesuatu yang kita harus mengerti. Memposisikan Sarwenda ini sebagai seseorang yang jahat, salah, itu pun sesuatu yang saya pikir kurang bijaksana. Maka saya ingin katakan bahwa akhirnya sebuah kejadian yang tidak unfortunate yang nggak harusnya terjadi, berujung kepada harusnya nggak terjadi, harusnya tidak terjadi lagi, sampai akhirnya kita melihat upaya seorang ibu, seorang mantan istri membela harga dirinya dan muncul di podcast tersebut. Saya jujur saat menonton merasa iba karena dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Ini adalah sesuatu yang malah akan menghancurkannya. Tetapi saya pikir dia nggak tahu harus melakukan apa lagi. Tapi kalau saya jadi manajernya, saya akan menghalangi dan tidak akan memberikan asupan-asupan kepada orang-orang yang malah akan menghujatnya seperti sekarang ini. Ini sesuatu yang sangat disayangkan dan blunder-blunder yang terjadi ini malah akan di-clipper dan akan jadi sesuatu yang malah akan menyakitkan untuk semuanya. Tapi maksudnya pada akhirnya kan apa ya, kita tahu ya dari kemarin sebenarnya Ruben sendiri sudah berhenti untuk memposting dan juga Nah betul, saat Ruben Onsu ini berhenti, harusnya Sarwenda itu sudah relakan saja. Dengan dia melakukan klarifikasi, tidak akan membuat orang-orang yang sudah membenci dia ini akan jadi percaya pada klarifikasinya. Pun kepada kalian semua, jika orang-orang yang sudah termakan oleh fitnah orang lain, kalian gak perlu harus mendatangi mereka satu persatu dan menjelaskan. Lalu apa yang harus dilakukan? Diam saja dulu. Biarkan ini semua berlalu. Biarkan ini semua mengendap di bawah dulu. Lalu kemudian lakukan hal-hal yang merupakan kebalikan dari apa yang mereka katakan. Jadi kalau saya ingin katakan di sini adalah Sarwenda seharusnya tidak merespon dengan cara seperti ini saat Ruben Onsu pun itu tidak mengunggah apapun. Maka ini adalah sesuatu yang saya kira pengulangan dari dugaannya mengatakan Chong itu tadi. Yang saya takutnya ini adalah sebuah masukan yang malah blunder dari orang lain yang padahal Sarwenda sendiri bisa saja dia ini pengennya udah diam saja dan biarkan berita ini mengendap terlebih dahulu. Tapi seperti yang kita tahu ya, maksudnya masalah ini juga masih bergulir dan Sarwenda ini mencoba untuk bahasanya, seperti prediksi Mas Denny kemarin, sekarang mungkin dia dalam tanda kutip sudah kehilangan rumahnya dan juga mungkin karirnya sendiri sedang bermasalah. Apakah memang ini pada akhirnya bahasanya dengan dia klarifikasi seperti ini justru akan semakin memperburuk kondisinya dia dan juga ini akan membuat dia jadi rawan atau mungkin sangat rentan untuk kehilangan hak asuh anaknya juga gitu. Ya jelas, ini sesuatu yang harapannya tentu saja apa yang dikatakannya akan memprovokasi pihak seberang. Belum lagi memprovokasi orang-orang yang tidak menyukainya. Padahal akhir-akhir ini saya melihat Instagram Sarwenda, dia ini sudah menunjukkan video dan juga foto bersama kedua anaknya. Di dalam komentarnya pun komentar positif semua. Seharusnya dibiarkan saja. Sarwenda di sini tidak melakukan dugaan korupsi seperti yang terjadi pada Febri Adriansyah, terus kemudian ditemukan 74 kg emas dan 476
miliar uang dalam pecahan dolar dan ya dolar Amerika dan Singapura di dalam brankas di dalam rumahnya, yang mana dia harus memberikan klarifikasi kepada publik karena dia adalah pejabat publik, nggak usah. Saya pikir saat Sarwenda di sana mengatakan bahwa apapun yang terjadi ini seharusnya adalah sesuatu yang dibicarakan di balik layar, tapi terus kemudian dia muncul di situ, itu adalah bentuk yang membuat orang-orang malah akan menghujatnya. Jadi kartu temperance ini meminta untuk bersabar. Sejatinya ini adalah satu hal yang harus dilakukan oleh Sarwenda. Sabar, biarkan saja, biarkan ini berlalu. Dan biarkan ini semua akan menemukan masa di mana Sarwenda akan bisa membuktikan bahwa apapun yang dia yakini benar, ini akan dipercaya oleh orang-orang pada akhirnya. Apakah ini juga akan membuat Ruben Onsu semakin, maksudnya kembali lagi ya seperti kemarin dan mencoba untuk bereaksi lagi. Ya, saya pikir reaksi Ruben Onsu adalah sesuatu yang terjadi akibat Sarwenda melakukan hal itu. Dan ini sesuatu yang akan wajar. The Four of Coins ini meminta kita semua itu untuk bisa lebih tahu bahwa hal-hal yang ada ini harusnya teratur, seimbang. Benar-benar bisa kita jaga keberadaannya. Nggak terus kita akan malah kehilangan sesuatu yang kita jaga itu tadi. Maka kesabaran adalah hal yang memang harus dijaga. Temperance dan Four of Coins adalah bagaimana cara menjaga ini. Ini nggak untuk Sarwenda dan Ruben, karena apapun yang terjadi, walaupun karirnya ini sudah rontok sekarang, mereka akan tetap kaya. Tapi untuk kalian semua yang sedang menghadapi hal seperti ini, lalu kalian malah bercerita kepada orang lain, menjelekkan orang yang menjadi lawan berperkara kalian, ini hanya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada baiknya ini semua dilakukan di ruang tertutup. Dan jika kalian merasa tidak bisa mengatakan pada orang lain ini bercerita, saya membuka konsultasi secara private untuk saya bacakan kartunya untuk kalian semua yang mengalami masalah apapun. Silakan ceritakan kepada saya, klarifikasikan kepada saya, nggak perlu kepada umum. Karena sejatinya apa yang diinginkan oleh Sarwenda adalah plong saat dia sudah bercerita. Tapi ternyata yang terjadi ini bukan plong, tapi blong. Jadi ini malah akan nyungsep lagi. Padahal kita semua berharap ini semua sudah semakin baik dan Sarwenda bisa semakin naik dari apa yang terjadi kemarin itu. Konflik Ruben dan Sarwenda ini, apakah maksudnya pada akhirnya menurut Mas Denny ya Sarwenda ini akan tetap mencoba mengklarifikasi lagi selain di tempat Mas Denny Sumargo, dan apakah pada akhirnya Jangan mengurangi penampilan di depan publik yang sifatnya berkaitan dengan permasalahan keluarga. Perbanyak penampilan di depan publik yang membalik apa yang dikatakan oleh masyarakat. Walaupun akan dicap pencitraan, dicap sok ibu peri dan sebagainya, Sarwenda masih memiliki para pendukungnya. Dan saya pikir kalian semua, juga saya harap tidak tertarik kepada hal-hal yang kalau kalian tidak suka menganggap seseorang ini jahat. Karena apapun yang dilakukan orang itu terhadap kita, pasti ada pengaruh dari apa yang kita lakukan terhadap orang itu tadi. Sejatinya kita dilindungi dari hal-hal yang terus kemudian memberikan kebencian. Apalagi pada artis yang kita nggak kenal secara pribadi kepada mereka ini. Hentikan menghujat Sarwenda demi kesehatan kalian sendiri. Kalau kalian sudah menentukan bahwa kalian tidak menyukai sikap Sarwenda, cukup sampai di situ. Nggak usah kalian komentar sesuatu jika ternyata itu tidak memberikan sebuah solusi positif, bukan pada Sarwenda ya, kepada pembaca yang lain yang malah akan memicu kebencian, kemarahan, dan ini tentu saja nggak akan berakhir dengan baik. Semoga Sarwenda, Ruben Onsu, semua anak-anaknya ini diberikan semua kelapangan oleh Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan hati. Ya selain lapang juga dimudahkan dan juga tidak malah menimbulkan permasalahan yang berikutnya. Kita doakan dan semoga jika ini terjadi pada kalian, Tuhan akan memudahkan permasalahan dan bisa memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah hilang. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.